kali ini kita akan belajar matematika kelas 8, yaitu dengan materi kesebangunan. Suatu bangun datar itu dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat kesebangunan, antara lain yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar dua bangun datar ABCD dan juga bangun datar EFGH. Nah, dari penjelasan yang tadi, itu suatu bangun datar dapat dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat kesebangunan, yaitu yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, coba kita buktikan apakah bangun datar tersebut merupakan bangun datar yang sebangun atau bukan sebangun. Coba kita lihat untuk syarat yang pertama, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar. Coba kita lihat sudut BAD. Sudut BAD itu bersesuaian dengan sudut FEH yang besarnya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena sudutnya siku-siku, jadi besarnya 90 derajat. Kemudian sudut ABC itu bersesuaian dengan sudut EFG, besarnya juga sama 90 derajat. Kemudian sudut BCD bersesuaian dengan sudut FGH, besarnya juga 90 derajat. Kemudian sudut ADC itu bersesuaian dengan sudut EHG, besarnya juga 90 derajat. Karena semua sudutnya yang bersesuaian itu besarnya sama, yaitu 90 derajat, berarti memenuhi untuk syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Coba kita lihat sisi AB. Sisi AB besarnya 4 cm bersesuaian dengan sisi EF, besarnya berapa? 6 cm. Kenapa 6 cm? Karena EF ini panjangnya sama dengan HG, yaitu 6 cm. Berarti 4 cm dibanding dengan 6 cm, perbandingannya adalah 2 dibanding 3. Kemudian sisi CD bersesuaian dengan sisi GH, yaitu 4 cm dibanding 6 cm, dan perbandingannya 2 dibanding 3. Kenapa 2 dibanding 3? Karena 4 ini dibagi 2 itu 2, 6 juga dibagi 2 hasilnya 3. Jadi perbandingannya yaitu 2 dibanding 3. Kemudian sisi AD dibanding sisi bersesuaian dengan sisi EH, yaitu 8 cm dibanding bersesuaian atau berbanding dengan 12 cm, yaitu perbandingannya 2 dibanding 3. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi FG, yaitu 8 cm dibanding 12 cm sama dengan 2 dibanding 3, karena 8 dibanding 4 8 dibagi 4 itu adalah 2, dan 12 dibagi 4 yaitu 3. Jadi perbandingannya 2 dibanding 3. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingannya yaitu sama semua, yaitu 2 dibanding 3. Nah, berarti bangun datar tersebut memenuhi syarat yang kedua. Nah, dapat ditarik kesimpulan karena memenuhi semua syarat kesebangunan, maka bangun persegi panjang tersebut dapat dikatakan sebangun.
seperti itu. Nah, kemudian coba kalian perhatikan contoh soal berikut, yaitu buktikan bahwa bangun datar berikut sebangun atau tidak sebangun. Coba kita cek untuk syarat yang pertama, untuk sudut yang bersesuaian sama besar. Apakah sudutnya sama besar semua? Coba kita lihat sudut BAD. Sudut BAD itu bersesuaian dengan sudut FEH yang besarnya 90 derajat. Kenapa? Karena siku-siku, jadi besarnya 90 derajat. Kemudian sudut ABC bersesuaian dengan sudut EFG, besarnya juga 90 derajat. Kemudian sudut BCD itu bersesuaian dengan sudut FGH, juga 90 derajat. Kemudian sudut ADC bersesuaian dengan sudut EHG, ya, yang besarnya juga 90 derajat. Berarti untuk syarat pertama, bangun tersebut memenuhi syarat kesebangunan. Kemudian untuk syarat kedua, yaitu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Coba kita cek. Sisi AB itu bersesuaian dengan sisi EF, panjangnya 12 cm dibanding dengan 36 cm. Menjadi perbandingannya 1 dibanding 3. Kenapa? Karena 12 dibagi 12 itu 1, 36 dibagi dengan 12 itu 3. Jadi kita harus membagikan itu dengan bilangan yang sama. Jika dibagi dengan 12, berarti yang satunya juga dibagi dengan 12. Kemudian untuk CD bersesuaian dengan GH sama, yaitu 12 cm dibanding 36 cm. Perbandingannya adalah 1 dibanding 3. Kemudian sisi AD itu bersesuaian dengan sisi EH, yaitu 5 cm dibanding 10 cm, sehingga perbandingannya 1 dibanding 2. Karena 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Kemudian sudut BC bersesuaian dengan sudut FG, yaitu 5 cm dibanding 10 cm sama dengan 1 dibanding 2. Nah, kita lihat perbandingannya. Yang sini adalah perbandingannya 1 dibanding 3, yang satunya 1 dibanding 2. Karena perbandingannya tidak sama, ada yang 1 dibanding 3, ada yang 1 dibanding 2, maka bangun datar tersebut tidak memenuhi syarat yang kedua untuk syarat kesebangunan, sehingga dapat ditarik kesimpulan karena tidak memenuhi salah satu syarat kesebangunan, yaitu syarat yang kedua, yang sisi bersesuaian memiliki perbandingan sama, tetapi bangun tersebut tidak memiliki perbandingan yang sama, maka bangun persegi panjang tersebut dikatakan tidak sebangun. Seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu cara menentukan panjang sisi bangun datar yang sebangun. Itu jika telah diketahui panjang sisi salah satu bangun datar, maka kita dapat menentukan panjang sisi bangun datar yang lain, yaitu dengan syarat bahwa pada bangun datar tersebut diketahui pula salah satu panjang sisinya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Jika trapesium PQRS dan TUVW sebangun, tentukan panjang QR, TU, dan UV. Nah, untuk penyelesaiannya, karena trapesium PQRS sebangun dengan trapesium TUVW, maka berlaku kesamaan perbandingan sisi yang bersesuaian, yaitu PQ bersesuaian dengan TU,
kemudian QR bersesuaian dengan TW, dan RS bersesuaian dengan VW, dan PS bersesuaian dengan UV, atau TU bersesuaian dengan PQ, dan juga TW bersesuaian dengan QR, juga FW bersesuaian dengan RS, dan UV bersesuaian atau berbanding dengan PS. Itu perbandingannya sudah sama karena sudah diketahui karena trapesium PQRS dan TUVW sebangun, sehingga sisinya memiliki perbandingan yang sama. Nah, selanjutnya kita mencari panjang QR. Kita ambil QR, sisi QR itu bersesuaian dengan TW, berarti QR per TW itu sama dengan RS dibanding FW, RS dibanding FW. Kenapa kita ambil perbandingan yang RS dibanding FW? Karena panjang RF ini sudah diketahui dan juga panjang FW juga sudah diketahui. Jika kita mengambil perbandingan dari sisi yang bersesuaiannya tapi belum diketahui panjang sisinya, contoh misalkan kita ambil sisi PS itu kan sebanding dengan UV. Karena UV ini belum diketahui panjang sisinya, berarti kita belum bisa menggunakannya, kecuali kalau UV-nya sudah diketahui. Seperti yang ini, RS sudah diketahui 10 cm dan FV-nya diketahui 5 cm. Tinggal kita masukkan panjangnya. QR per TW-nya berapa? 4 cm. Kemudian RS-nya 10 cm per VW-nya 5 cm. Kemudian kita kalikan silang, sehingga QR sama dengan 10 cm per 5 cm dikalikan dengan 4 cm sama dengan 8. 10 dibagi 5 itu 2, 2 dikali 4 8 cm. Kemudian yang kedua yaitu panjang TU. Sisi TU ini bersesuaian dengan sisi PQ. Berarti TU per PQ sama dengan TW dibagi QR. TW dibagi QR. Karena TW sudah diketahui sisinya dan QR juga sudah diketahui, yaitu berapa tadi? 8 cm. Kalau kalian tetap masih mau menggunakan RS yang VW itu juga sama saja, nanti hasilnya juga sama. Tapi di sini saya menggunakan perbandingan sisi TW dan QR. TU dibanding PQ, TU-nya tetap TU dan PQ-nya panjangnya adalah 16 cm sama dengan TW-nya 4 cm per QR tadi diketahui yaitu 8 cm dimasukkan di sini. Kemudian kita kalikan silang dan hasilnya yaitu TU sama dengan 4 cm dibanding atau per dibagi dengan 8 cm kemudian dikalikan dengan 16 cm. 4 dibagi 8 yaitu 1/2 atau setengah dikali dengan 16 dibagi 2 atau setengahnya dari 16 yaitu 8 cm. Jadi panjang TU yaitu 8 cm. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mencari panjang UV. UV dibanding dengan PS karena panjang UV ini sebanding dengan panjang sisi PS. Jadi UV per PS sama dengan TW per QR. Saya ambil TW dan QR karena TW-nya sudah diketahui yaitu 4 cm dan QR-nya juga sudah diketahui yaitu 8 cm. Nah, kita tinggal masukkan di sini UV per PS-nya berapa? Yaitu 10 cm sama dengan TW-nya 4 cm per QR-nya
8 cm. Kemudian kita kalikan silang sehingga UV sama dengan 4 cm per 8 cm dikali dengan 10 cm, yaitu hasilnya 5 cm. Jadi panjang UV yaitu 5 cm. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika masih ada pertanyaan atau yang masih kurang paham, bisa komentar di bawah. Bisa ditanyakan permasalahannya apa, bisa kalian tulis di bawah. Dan cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.